Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kali ini kami akan membuat judul, yakni di mana Allah atau Allah di mana. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita perdengarkan dahulu pendapat-pendapat ahli atau para ulama-ulama kita. Marilah kita perdengarkan. Rabbana atina, ya, karena bisa di mana-mana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas arsy. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Wa manana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Dia yang menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di arsy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ilmu Allah. Tak boleh kata Allah di mana-mana. Kita masuk tanah, dia takkan kata Allah dalam tanah. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya, Allah berada di hal-hal yang tercela. Maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasul kita SAW meninggal dunia dan berkhutbah di masjid, Abu Bakar mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah. Barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun fis sama'i la yamut. Karena Allah itu hidup di langit dan tidak akan pernah untuk meninggal selama-lamanya. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia? Bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas.
Nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu kan. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsy istawa, bersemayam di atas arasy-Nya. Dalam surat Thaha ayat yang kelima, ay'ala wartafa, dia meninggi di atas arasy-Nya. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ini, yang menganggap mereka adalah sesat, sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni yang kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Golongan salafi tak cakap macam tu. Dia kata Tuhan kat langit, macam mana tak tahu. Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Jangan fikir dengan akal. Kerana arasy pun di atas langit. Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Ke Nabi pusing-pusing saja? So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Bila kita guna akal jadi masalah. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursi Allah itu dibanding dengan arsy Allah sama seperti giwang atau cincin yang disimpan di padang pasir, jadi tidak ada apa-apa. Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. Apa kata anda fis sama? Tidak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Subhanallah. Bila orang nak doa, dia tak pergi doa ikut lubang tiang di mana-mana ada. Dengan sendirinya dia mengangkat tangan. Ulu Allah Jalla wa Ala. Subhana rabbiyal a'la. Sabbi'isma rabbikal a'la. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan dalil sifat yang paling banyak adalah dalil yang menyatakan Allah di atas, tetapi manusia paling banyak menyimpang dan menentang dalam masalah mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Brother, nowhere in the Quran is it mentioned that God exists everywhere. Nowhere, brother. Nowhere in the Quran is it mentioned God exists everywhere. I am aware there is a misconception amongst many Muslims who assume God exists everywhere. Nowhere does the Quran say God exists everywhere. The Quran says Allah is on the arsh. There's a hadith where a lady approached and the Prophet asked her, where is God? She said, point on top. God said she has iman, she has faith. So God exists on the arsh, on the throne exists on the water, He's up in the heavens. Regarding the question, so but naturally He's not in the human being. Yes, He can control. Allah says He's closer to you than your jugular vein. That means He is aware of everything, His power is there. That doesn't mean God Himself has come into the jugular vein. That doesn't mean that. It means that Allah has power. He's close to you, that means He loves you. He knows you, He knows everything, He has power over everything, He has power over... Not even a leaf can fall without the permission of Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, Tsumma stawa 'alal 'arsy.
kemudian dia bersemayam di atas arsy. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Nah, terus tapi Beb, ya Ustadz, nah ini orang pada nanya Allah di mana, terus gimana ini? Kalau mau jawab gimana nih? Allah di mana? Allah di mana? Orang pada nanya ini Ustadz. Terus jawabannya gimana? Kan tetap harus dijawab. Kelihatannya ini para kiai sama habaib mungkin bodoh kali ya, jadi nggak bisa jawab. Maka pakai ngomong, udah jangan mikir Allah, jangan mikir Allah. Itu bukan jawaban Ustadz ini. Para habaib dan para kiai itu ngati-hati gitu loh. Biar orang tuh nggak diajak berpikir tentang Allah, karena nggak ada manfaatnya, ada hancur nanti. Berpikir aja tentang dirimu itu manfaat, itu manfaat. Tapi kalau ditanya Allah di mana, ya kalau ditanya Allah di mana dan harus dijawab, ya ayo dijawab. Ayo dijawab. Lah kira-kira yang punya kapasitas jawab Allah di mana siapa? Saya mau nanya, Bapak jenengan di mana? Yang bisa jawab yang jenengan tuh. Ayahmu di mana? Yang bisa jawab siapa? Ya anaknya atau keluarganya, betul kan? Nah, sekarang kalau nanya Allah di mana, yang punya informasi paling tepat Allah di mana siapa? Ya Allah itu sendiri. Betul kan? Yang bisa jawab ya Allah itu sendiri. Kira-kira Allah udah jawab belum Allah di mana? Masa Tuhan nggak menunjukkan keberadaannya? Ya masa Tuhan nggak jelas? Masa Tuhan nggak cetha? Ya nggak mungkin. Pasti Allah jelas, pasti Allah cetha welo. Jadi, nah, terus jawabannya apa? Ayo, pada bingung semua. Nah, di mana-mana. Di mana-mana apanya? Nah, nanti bilang Allah di mana-mana artinya zatnya ya musyrik lagi gitu kan? Berarti Allah berdiam di suatu tempat. Allah di mana-mana apa? Ilmunya Allah di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah tahu kita. Rahmatnya Allah di mana-mana. Dimanapun Allah kita berada, rahmat Allah ada di situ. Ampunan Allah bisa ada di mana-mana. Tapi kalau ada orang nanya di mana Allah, ya kita cek dulu tuh Al-Qur'annya, cek dulu hadisnya. Ada enggak petunjuk di sana? Wong namanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah tapi lewat jamaah gitu, lewat jamaah. Jamaah siapa? Jamaah para aulia wassolihin, kumpulan para ulama, kumpulan orang-orang yang soleh. Nanya kepada mereka semua. Nah emangnya sudah ada Tobib? Jenengan ngajinya enggak hatam berarti. Barusan tadi ini khataman masih kurang dikit ya. Ya, tapi udah lewat kok. Mau dijawab? Ya, setelah yang berikut ini. Ibu-ibu monggo diunjuk. Sudah habis. Ini kena sengaja saya kasih iklan dikit biar nanti kalau mau dipotong itu enak yang motong tahu. Oh, mulai dari sini ini bagian ini ya. Biar nggak terlalu panjang kajiannya kalau dijadikan di YouTube itu. Kira-kira ya, sahabat pernah enggak ya nanya Allah di mana? Sahabat itu radhiyallahu anhum ajmain, manusia-manusia yang paling tidak berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Enggak berani nanya, aneh-aneh itu enggak berani. Tapi sahabat itu selalu nunggu orang yang berani nanya. Ya, nunggu orang yang berani nanya. Kelihatannya kalau jenengan hidup di zaman Nabi mesti jenengan yang paling banyak nanya. Nah, sebab jenengan sama saya ini model-model badui gitu kan ya. Wong polos pokoknya ceplas-ceplos itu badui. Monggo diunjuk. Ini kopinya enak ini alhamdulillah. Oh, ya itu ciri-ciri enak begitu langsung habis. Allah di mana? Di mana Allah? Suatu hari ini nanti cek kitab tafsir. Cek kitab tafsir mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir, mau Baghawi, kitab tafsir manapun dicek. Ya, dicek kitab tafsir. Suatu ketika ada sekelompok sahabat
dan terutama dari orang-orang Badui dari pedalaman datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, Aina Rabbuna? Aina Rabbuna? Ya Rasulullah, di mana Tuhan kami ini? Tuhan kami ini di mana? Tuhan kita ini di mana? Di mana? Allah tuh di mana itu? Pernah nanya. Dalam riwayat yang lain seorang Badui datang dan mengatakan, ya Rasulullah, Amba'id, Tuhan kita itu, Allah itu dekat, qarib, sehingga kita kalau doa berbisik cukup didengar olehnya, atau jauh sehingga kalau doa harus teriak. Ya, jadi ada dua hadis. Yang pertama nanya Allah di mana, yang kedua nanya Allah itu jauh atau dekat. Intinya kan Allah ada di mana. Nah, Rasulullah SAW jawab enggak? Jawab enggak kira-kira? Ya Rasul enggak langsung jawab. Rasulullah SAW enggak langsung jawab, diam. Karena wa ma yantiqu anil hawa. Kanjeng Nabi SAW tuh enggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Kalau ngomong tuh tunggu perintah langit dulu. Jawab, diam ya diam. Ya, jawab, diam ya diam. Semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita enggak ada bahan ngomong aja cari bahan. Betul kan? Orang kita ini mestinya diem bisa zikir, tapi lidahnya gatel. Lidah ini gatel. Kalau nggak ngomong rasanya nggak enak. Jadi ketika diem-dieman semua ini mestinya bisa zikir, akhirnya cari bahan. Ayo toh kita bahan apa yuk? Ngobrol biar seru. Cari bahan. Rasulullah SAW yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua ucapan Nabi SAW itu adalah ilmu. Karena Rasul kalau ngomong, kalau enggak Al-Quran, ya itu jadi hadits. Yang hadits itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hawa nafsunya. Jelas ini? Diamlah Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi SAW diam, kemudian tidak lama jawab. Jawabnya apa? Turun wahyu. Berarti yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Allah. Turun wahyu. Bagaimana bunyi wahyunya? Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah mewahyukan wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku, ibadi, sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi SAW. Ini kan lagi nanya sama Nabi, aina Rabbuna, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ini nanya sama Rasulullah SAW, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ya, Allah yang jawab idza salaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku? Apakah Allah mengatakan sampaikan kepada mereka semua, aku ada di langit. Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah Allah menyatakan seperti itu? Tidak. Mestinya kan kalau Allah mau jawab, Allah di langit, Allah bilang, sampaikan pada yang nanya itu, wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai Rasulku, wahai Nabiku, kepada hamba-hamba itu semua yang nanya tentang aku, sampaikan pada mereka semua, aku ada di langit. Apakah begitu? Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah begitu? Tidak. Ternyata Allah menyatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, sungguh aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Justru Allah mengarahkan, jangan mikir aku ada di mana, gitu kan ya? Jangan mikir aku ada di mana, aku dekat dengan kamu, aku tidak jauh, dekat sekali Allah. Jadi kalau ada orang nanya Allah ada di mana, jawabannya Allah dekat. Allah dekat. Dengan Allah dekat itu kita nggak diajak mikir tentang Allah, tapi mikir tentang bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, Allah tuh dekat sama kamu, jadi kamu hati-hati. Allah tuh lihat kamu loh, hati-hati. Allah dengar kamu loh, hati-hati. Ya sekarang kalau kamu udah tahu Allahnya dekat, ya udah kamu nggak usah bingung. Minta tinggal ngomong, pengen tinggal ngucap. Ya, rasakan tuh kedekatan Allah, rahmatnya dekat, sayangnya dekat. Allah tidak
tidak jauh. Nah kalau udah tahu begitu kan enak, nggak usah mikir lagi Allah di langit apa di mana ya. Jadi Allah di mana? Dekat. Nah, dekat di mana? Pokoknya dekat. Allahnya dekat. Jangan diajak di mana. Buang itu kalimat itu ya. Jangan mau diajak mikir Allah berdiam atau bertempat di suatu tempat. Kalau ditanya Allah di mana? Allah dekat. Allahnya dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai sudah pertanyaan. Di mana Allah? Dijawab sama Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Itu jawaban dari Allah. Jangan ngeyel. Jelas? Jadi Allah jawabnya apa? Aku dekat. Jangan ngeyel. Jangan bilang Allah di arsy, Allah di langit. Ya. Bahkan mengatakan Allah tuh nggak ada di mana-mana. Allah tuh di langit. Loh, aneh kan ya? Ini bener loh ini. Jadi kan kalau lihat televisi ada loh yang begitu ngomongnya. Mau saya lihat sendiri kok. Jangan ngomong tuh ya sama anak-anak TK, SD itu suka tuh kita ngomong sama anak-anak TK. Anak-anak, Allah itu ada di mana-mana. Jangan begitu, salah. Bilang sama mereka semua, Allah tuh nggak ada di mana-mana, Allah adanya di langit. Nyawurmu tuh ya. Dengan kalimat ini, dengan membandingkan Allah tidak ada di mana-mana, Allah ada di langit, berarti secara tidak langsung menyatakan Allah berdiam di suatu tempat. Kan begitu. Tapi dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana, artinya Allah dekat sama kamu dimanapun kamu berada. Bukan fisiknya Allah, bukan zatnya Allah, tapi pengawasannya Allah, kekuasaannya Allah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Itu sangat dekat dengan kamu. Nggak ada jarak antara kamu dengan Allah. Allah nggak ada pengawalnya, Allah nggak ada penjaga pintunya, Allah nggak ada jam besuknya. Mau ketemu Allah jam berapa ya? Kantornya buka jam berapa? Nggak ada jam kantor buat Allah. Dekat sekali. Kira-kira dekatnya seberapa? Lebih dekat hablil warid. Dari urat nadimu Allah lebih dekat lagi. Urat nadi itu nyawa. Nyawa kita dengan kita itu kan lengket. Nyawa kita dengan kita lengket. Allah lebih dekat daripada nyawamu gitu. Sama ruh kita lebih dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dengan dirimu masih ada batas. Kita dengan diri kita masih ada jarak. Banyak orang yang nggak mengenal dirinya sendiri loh. Antara kita dengan diri kita masih ada jarak. Antara kita dengan Allah nggak ada jaraknya. Buktinya begitu disebut Allah langsung nyambung. Nggak ada jarak. Nyebut Allah langsung nyambung. Nggak ada jarak karena Maha Suci Allah dari diberi jarak. Maha Suci Allah dari dibatasi oleh waktu. Makanya Rasul berpesan SAW, jangan pernah berpikir tentang Allah, berpikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Dari mana kau tahu? Al-Quran bang yang bilang. Mana ayatnya? Surat Thaha bang ayat 5. Coba kau bacakan. Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah bersama di atas arsy. Ini ayat bang, yang bilang labu siapa? Bang, kami mengatakan Allah itu di arsy. Ada buktinya. Buktinya mana? Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidrah, di atas arsy Allah itu. Wa manana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Sekarang kau kutanya, Allah itu di langit apa di arsy? Karena dalam ayat tadi di arsy, dalam hadis ini di langit. Kata Wahabi, sama aja. Mana sama, langit ada 7, arsy ada 1. Langit di bawah arsy, arsy di atas langit. Allah pokok, pakai pokok lagi. Ini yang kacau. Kalau begitu kau bilang Allah di langit pakai hadis. Nah, aku pun punya dalil juga. Kata Nabi, kalau kau sholat jangan meludah ke depan. Kenapa? Karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Jelas berarti Allah di bumi. Waduh, nggak boleh waduh. Ini juga hadis.
Kata Wahabi, kami punya bukti. Buktinya Allah di langit mana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan naik ke langit. Ini menunjukkan Allah itu di langit. Oh, kalau begitu aku pun punya bukti. Bukti apa? Nabi Musa ketika munajat kemana? Ke Bukit Tursina. Berarti berdasarkan ayat ini Allah di Bukit Tursina. Waduh, nggak boleh waduh. Begini bang, yang bilang Allah di langit dan di aras itu kan ulama Mekah. Maksudnya, ya ulama Mekah ini kan paling paten. Dari mana kau tahu? Begini bang pemikirannya. Kalaulah Wahabi salah, abang mikir nggak? Iya mikir, masih waras abang ini. Kalaulah Wahabi salah, kenapa menguasai Masjidil Haram? Oh gitu ya. Kalau gitu kau pikir juga, kalaulah Yahudi salah, kenapa dia menguasai Masjidil Aqsa? Tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang membenarkan bahwa sesungguhnya kita mencomot ayat tersebut untuk jawaban pertanyaan. Ketika ditanya Allah di mana, lalu kita ambil surat Thaha ayat 5, jawabannya bahwa Allah di aras. Nah, ada ayat itu ada, tapi izin dari siapa kita ambil itu sebagai dalilnya? Tidak ada. Yang ada Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakan di langit apa di mana? Katakan Aku dekat. Nggak usah kau bilang di langit, nggak usah kau bilang di Bukit Tursina. Katakan Aku dekat. Di sini, maka dari sini nyata kekeliruan Wahabi dari penempatan Tuhan. Makanya Ali bin Abi Thalib berkatakan Allah wala makan, adanya Allah tidak ada tempat. Jadi bagaimana sekarang sudah ada tempat? Keberadaan Allah sama seperti dahulu yang belum ada tempat. Nah, jelas tidak? Nah, ini masalah Allah di arsy. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita perdengarkan bersama-sama pendapat-pendapat dari para ulama-ulama kita tentang di mana Allah itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah Tuhan yang hidup terus-menerus, menghidupi seluruh ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bahas, mari pakai logika kita, mari pakai akal fikir kita, karena kita diberikan pikiran agar kita bisa memikirkan. Logikanya begini, karena jawaban-jawaban para alim ulama kita, katanya Allah ada di Arsyil Azim, ada di atas arasy, di atas yang sana, di langit-langit yang sana. Jadi semuanya hanya bayang-bayang saja, semuanya hanya halusinasi saja, semuanya hanya imajinasi manusianya saja. Bagaimana mungkin Allah bisa diketahui Allah ada di mana? Sementara araftu rabbi bi rabbi, tiada yang tahu
Allah kecuali Allah. Bila yang tahu manusianya, pasti manusianya takkan pernah tahu Allah. Bila Allahnya yang tahu, maka Allah berdiri di dalam zatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Seumpama bila Allah gaib, Allah di atas sana, Allah di arasnya sana, berarti kita semua umat manusia ini siapa? Berarti kita ini ciptaan siapa? Berarti dari tanah hingga diperjalankan kepada tumbuhan sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, hingga bertemunya kedua orang tua kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itu siapa yang menguasainya? Itu siapa yang menciptakannya? Itu siapa yang menggerakkannya bila Allah hanya duduk ongkang-ongkang di aras saja? Mari kita pakai logika kita. Bila Allah gaib, bila Allah tak ada, bila Allah di atas aras sana, berarti masing-masing diri manusia selama ini menjadi Tuhan dirinya sendiri, yang merasa yang wujud, yang merasa yang hidup, yang merasa berkuasa atas dirinya sendiri, bukan? Bila demikian berarti kita ini bukan ciptaan Allah. Berarti kita ini selama ini bukan buatan Allah. Bila Allahnya di atas aras sana, berarti kita selama ini ciptaan siapa? Kita ini selama ini ciptaan batu. Moro-moro dadi dewe. Tiba-tiba hidup ini kita akui hidup kita. Tiba-tiba badan ini kita akui badan kita. Tiba-tiba kita akui wujud ini wujud kita. Tiba-tiba kita akui kekuasaan apapun yang tergelar, apapun yang teraktivitas atas hidup dan badan ini, semuanya milik kita. Ilmu milik kita, kepintaran milik kita, kecerdasan milik kita, sholat milik kita, ibadah milik kita, jabatan milik kita, pangkat milik kita, dan semuanya diakui sebagai milik kita. Berarti kita selama ini terlahir bukan dari ciptaan Allah, tapi terlahir dari batu. Maka dari itu hati kita keras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari kerasnya batu. Kenapa? Karena kita selama ini tak bertuhan. Kenapa? Tuhannya di atas. Bagaimana kita bertuhan? Tuhannya tidak ada. Bagaimana mungkin kita bertuhan? Tuhannya gaib. Bagaimana mungkin kita bertuhan? Tuhannya tak nyata, tak jelas keberadaannya. Mari kita coba hayati. Jadi bila manusia itu beragama-agama apapun itu, berarti dirinya percaya, beriman bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, bukan dadi dewe. Seperti imannya orang-orang yang tak bertuhan, moro-moro dadi dewe. Selama ini iman kita kan begitu, ya termasuk saya. Seolah-olah hidup ini hidup sendiri,
badan ini badan tercipta sendiri, seolah-olah badan ciptaan diri manusia kita. Apa buktinya? Badan ini ciptaan kita. Seolah-olah apapun yang diperbuat oleh badan, seolah-olah kita yang berkuasa, kita yang menggerakkan, kita yang beraktivitas di dalamnya. Itulah kita selama ini jadi Allah, jadi Tuhan, tapi rakroso. Tidak terasa bahwa kita ini selama ini mentuhankan diri, memproklamirkan diri jadi Tuhan atas rekayasa iblis dan setan yang selama ini kita anut. Selama ini kita menjadikan pemimpin-pemimpin iblis dan setan di hati kita, supaya kita jauh dan jauh dari Allah. Bagaimana mungkin Allah yang jelas wujud zatnya tidak bisa diketahui di mana Allah? Jadi Allah itu di mana-mana, tidak kemana-mana. Bila diri kita sudah tidak ada di mana-mana, pendengaran, penglihatan, rasa-rasa kita, bila diri kita sudah tak ada di mana-mana kehidupan badan kita, maka ketika kita sudah tak wujud lagi menjadi manusia, disitulah Allah, disitulah Tuhan. Bila kita sudah rela, sudah ridho di dalam baiat untuk menyerahkan kembali amanah-amanah Tuhannya. Ketika sudah diserahkan kembali amanah-amanah Tuhannya, maka wujudlah Tuhan itu. Ketika diri manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, ketika manusianya tak bisa kemana-mana, itulah wujud Tuhan. Maka ketika Tuhanmulah yang wujud, kau arahkan kemanapun pandanganmu, kau arahkan kemanapun pendengaranmu, ya disitulah Tuhan itu. Berarti araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Syaratnya jangan jadi Tuhan lagi di dalam hatimu. Jangan merasa wujud lagi dirimu di hatimu. Jangan merasa hidup lagi dirimu di hatimu. Dan jangan merasa berkuasa lagi dirimu di hatimu. Itulah Allah. Jadi bila manusianya masih terwujud, akalnya masih terwujud, maka tak akan pernah bisa menjawab di mana Allah, karena masih ada setannya yang menyesatkannya. Setan itu membisikkan dan selalu membisikkan kepada kita, Allah itu goib bro, kamulah yang wujud, kamulah yang hidup, kamulah yang berkuasa atas dirimu. Berarti setan dan iblis membisikkan ke dalam hati kita untuk selalu ingkar dan ingkar kepada Allah. Bila Allah hanya di atas sana, bagaimana Allah mengatur seluruh makhluknya? Bagaimana mungkin Allah mengatur isi tubuh manusia? Bagaimana Allah mengatur setelah manusia makan dan minum, diatur, diproses menjadi darah, menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi kotoran? Siapa semua itu yang mengatur? Bila Allah di atas sana, berarti kita harus ngatur-ngatur tubuh kita sendiri dong. Setelah kita makan, setelah kita minum, maka masukkan kedua tangan kita lalu mengobrak-abrik isi apa yang sudah kita makan dan minum. Kita proses jadi tenaga, jadi energi, jadi vitamin, jadi kotoran dan sebagainya, jadi darah, dan kita sendiri yang mengedarkan darah di seluruh tubuh kita. Apa memang begitu? Lalu di manakah Allah itu?
Bila Allah tak bisa berbuat apa-apa kepada diri kita, berarti buat apa kita menyembah Allah? Buat apa manusia mencari Tuhan? Bila Tuhannya saja tidak diadakan, tidak diwujudkan, tidak dinyatakan di dalam hatinya. Kita selama ini lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih melihat, kita hanya menyaksikan kewujudan diri kita sendiri. Kita hanya menyaksikan kehidupan kita sendiri. Kita hanya menyaksikan kekuasaan kita sendiri. Mana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan? Sedang Tuhan kita matikan. Sedang Tuhan kita tiadakan. Sedang Tuhan kita tiadakan perannya. Seolah-olah dalangnya hanya tenguk-tenguk begini, wayangnya main-main sendiri. Kan demikian. Bagaimana mungkin wayang itu ada tanpa sang dalang? Bagaimana mungkin wayang itu bisa ngomong tanpa sang dalang? Bagaimana mungkin wayang itu bisa berperan tanpa peran sang dalang? Sesungguhnya kitalah yang tidak ada, kitalah yang tidak wujud, kitalah yang tidak hidup. Hanya Allah lah yang ada, yang wujud, yang hidup ini, yang memerankan seluruh ciptaan-ciptaannya, dan yang memelihara, dan yang menjaga, dan yang mengasihi sayangi seluruh ciptaannya. Jadi di manakah Tuhan itu? Ketika dirimu sudah tak ada lagi di hatimu, maka disitulah Tuhan itu. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah Dia. Ketika wajahmu sudah sujud tersungkur di dalam wajah Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ketika wajah kita, maknanya wajah itu ketika hidup yang kita aku ini, kita persembahkan kembali, kita haturkan kembali, kita abdikan kembali bahwa hidup ini bukan hidupku, akan tetapi inilah hidup Tuhanku. Maka itulah keberadaan Tuhan di tiap-tiap hati manusia. Jadi kita bisa merasakan kembali bagaimana kita digerakkan, bagaimana kita diperjalankan saat dari tanah sampai kepada tumbuh-tumbuhan, sampai kepada hasil dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi, sampai menjadi gumpalan, menjadi sperma dan sel telur, sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi. Maka ketika kita tiada di hati kita yang ada hanya Allah, maka kita akan menyaksikan perjalanan-perjalanan itu. Jadi bukan kita lagi yang menyaksikan, tapi Allah yang maha menyaksikan. Jadi hakikat syahadat itu bukan persaksian manusia. Manusia tidak mampu menyaksikan apa-apa tanpa uripe Allah. Jadi uripe Allah lah, jadi Tuhan lah yang menyaksikan zatnya sendiri, dan Allah lah yang menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaannya, dan Allah lah yang menjaga dan mengatur semuanya. Jadi kalau Allah itu di atas aras, di langit, berarti Allah tidak ngapa-ngapain, tidak menguasai kita, tidak menggerakkan kita, tidak memperjalankan kita, tidak mewujudkan kita, tidak mengadakan kita. Berarti kita kan ada-ada sendiri tanpa Tuhan. Apakah begitu iman akidah kita, wahai sahabat-sahabatku? Terus terang di sini saya pribadi bukanlah ulama, saya tak punya ilmu apapun. Di sini kami hanya menambahkan sedikit-sedikit saja tentang pendapat-pendapat para ulama-ulama yang saya hormati dan saya taklimi.
hanya menambahkan sedikit saja agar lebih sempurna walaupun sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana mungkin wayang bisa bergerak sendiri tanpa disentuh, tanpa digerakkan oleh sang dalang. Bagaimana mungkin kita bisa ada sendiri, bisa wujud sendiri tanpa yang wujud? Bila yang wujud di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, maka Allah gaib. Bila yang wujud hanya Allah di dalam hati kita, maka kitalah yang gaib. Memang manusia dan alam semesta ini gaib tanpa wujudullah. Dengan wujudnya Allah lah maka semuanya terwujud. Dengan uripe Allah lah terwujudlah badan ini. Dengan uripe Allah lah terwujudlah apa yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu terwujud karena adanya Allah. Maka bila tak ada Allah, tak terwujud semua apa yang terwujud itu. Sebenarnya seluruh manusia, seluruh alam semesta ini sebenarnya tak pernah wujud tanpa yang wujud. Tinggal kita di dalam hati kita. Di sini, di dalam hati kita ini, siapa yang paling wujud? Diri kitakah atau Allah? Bila masih diri kita yang wujud, berarti Tuhannya adalah kita sendiri. Kenapa kita yang wujud? Karena di dalam kitabnya orang-orang Islam, terutama di dalam ilmu ketuhanan, Allah wujud, kita baka. Jadi hanya Allah lah yang wujud. Selain Allah tidak wujud. Bila di dalam hati kita yang wujud, maka Allahnya gaib, Allahnya Adam, Allahnya Raono, Allahnya di sana, Allahnya tidak kelihatan, Allahnya tidak nyata. Berarti kita selama ini memproklamirkan jadi Tuhan, jadi Allah, tapi ragroso. Saking asiknya dimina bobokkan oleh iblis dan setan selama ini. Maka untuk kembali kepada Allah, jangan pakai akalmu, jangan pakai manusiamu, pakailah kendaraan Baitullah, yakni hati kita inilah Baitullah yang harus selalu dan selalu disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari kotoran-kotoran debu kemanusiaanmu. Dibersihkan dari kewujudan-kewujudan manusiamu. Dibersihkan dari hawa nafsumu. Dibersihkan dari kepintaranmu. Dibersihkan dari kecerdasanmu. Dibersihkan dari amal-amalmu. Dibersihkan dari sholat-sholatmu, dibersihkan dari usaha-usahamu, maka terciptalah la haula wala quwata illa billah tanpa dirimu. Bila dirimu masih ada, la haula wala quwata illa billah hanya mimpi saja, hanya formalitas saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapakah Allah itu? Di manakah Allah itu? Allah itu ada ketika dirimu tak ada. Ketika kita masih ada, ya selamanya Allah gaib. Dan ketika kita sudah tak ada, maka hanya Allah lah yang ada. Jadi semua itu harus melewati guru-guru pembimbing yang sudah ada di makom itu. Berbaiatlah kepada mereka agar terbaiat, terputus kemanusiaanmu agar bisa pulang kepada hadratillah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Disitulah Allah berada.
ketika kita sudah tak ada di mana-mana lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.